nama saya Nika Digdiana Rustiani. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan Konseling. Saat ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Kesehatan Mental dengan pembahasan-pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian kesehatan mental. Yang kedua, sejarah kesehatan mental. Yang ketiga, stigma negatif tentang kesehatan mental. Yang keempat, prinsip pokok dan sebab-sebab kekalutan mental. Yang kelima, kebutuhan dan aspek khusus dinamika manusia. Yang keenam, mekanisme coping atau strategi agar terhindar dari gangguan jiwa. Yang ketujuh, pengalaman gangguan mental. Pengertian kesehatan mental. Secara etimologi, kata mental berasal dari kata Latin, yaitu mens atau mentis. Artinya, roh, jiwa, sukma, atau nyawa. Dan dalam bahasa Yunani, kesehatan mengandung dalam kata hygiene yang artinya ilmu kesehatan. Kesehatan mental bukan hanya berbicara tentang gangguan saja, tetapi bagaimana kita bisa menyadari potensi kita, bagaimana kita bisa produktif, dan bagaimana kita bisa mengatasi stres-stres dalam hidup kita. Kesehatan mental adalah perkara hidup sehari-hari. Mental kita dapat dikatakan terganggu atau mengalami cedera jika terjadi konflik antara harapan dan kenyataan hidup kita. Sejarah kesehatan mental. Sejarah kesehatan mental terdiri dari 3 era atau 3 zaman. Yang pertama pada kepercayaan animisme. Pada zaman ini, mereka percaya bahwa dunia diawasi dan dikuasai oleh roh dan dewa-dewa. Ketika angin bertiup, batu berguling, bahkan pohon tumbuh, itu karena ada roh yang tinggal pada benda tersebut. Sedangkan menurut orang Yunani, orang yang mengalami gangguan mental itu karena dewa sedang marah dan membawa pergi jiwa mereka. Yang kedua, pada kepercayaan naturalisme. Suatu aliran yang berpendapat bahwa gangguan mental yang disebabkan oleh alam. Dan yang ketiga, pada era modern. Pada zaman ini terjadi perubahan yang sangat luar biasa dari segi sikap maupun cara pengobatan terhadap orang-orang yang mengalami gangguan mental. Stigma negatif tentang kesehatan mental. Stigma negatif adalah penilaian negatif terhadap orang-orang yang mengalami gangguan mental atau mengalami gangguan jiwa. Contohnya, seseorang yang mengalami bipolar disorder. Bipolar disorder adalah gangguan mood. Bipolar disorder memiliki 2 fase atau 2 episode, yaitu yang pertama fase manik dan fase depresi. Contohnya, seperti seorang anak kecil ketika ia mengalami fase manik, di saat ia merasa senang, perasaan senangnya itu melebihi atau sangat over. Dia akan sangat aktif, sangat ceria, penuh cerita, dan sangat-sangat senang dan sangat-sangat happy melebihi, bahkan dia tidak sadar apa yang ia lakukan. Ya, mungkin ketika fase maniknya itu datang, karena rumahnya dekat mall, dia akan cenderung berbelanja ke mall, dan ia bisa menghabiskan uang hampir 1 juta bahkan melebihi itu, dan ia tidak sadar apa yang ia lakukan. Dan ketika fase depresinya itu datang, ketika ia merasa sedih, dan itu akan dalam kurun waktu yang cukup lama. Bahkan ketika fase depresi ini berlarut-larut dalam dirinya, ia akan cenderung terus-menerus menangis, dan itu dengan suara yang sangat keras, bahkan sampai tetangga atau orang-orang di sekitarnya itu yang mendengar tangisannya itu menganggap bahwa dia ini gila, menganggap dia ini kerasukan setan, ia kesurupan,
ada roh-roh jahat yang menguasai dia, bahkan ada kiriman santet atau kuasa-kuasa kegelapan. Prinsip pokok dan sebab-sebab kekalutan mental. Prinsip-prinsip kesehatan mental terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, prinsip yang didasarkan atas sifat manusia. Yang kedua, prinsip yang didasarkan atas hubungan manusia dengan lingkungan. Dan yang ketiga, prinsip yang didasarkan atas hubungan manusia dengan Tuhan. Sebab-sebab kekalutan mental. Sebab-sebab kekalutan mental dapat dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, delusi, yang kedua, halusinasi, yang ketiga, perasaan sedih, yang keempat, mood yang berubah-ubah, yang kelima, perasaan cemas, yang keenam, insomnia, dan yang ketujuh, mengkonsumsi nikotin atau kecanduan narkoba. Kebutuhan dan aspek khusus dinamika manusia. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kebutuhan biologis, yang kedua, kebutuhan sosio-budaya dan psikologis, dan yang ketiga, kebutuhan religius. Aspek khusus dinamika manusia. Aspek khusus dinamika manusia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, autonomi fungsional, yang kedua, pertumbuhan bentuk pemuasan kebutuhan, dan yang ketiga, frustasi. Mekanisme atau strategi terhindar dari gangguan jiwa. Saya akan memberikan 2 contoh strategi agar kita terhindar dari gangguan jiwa. Yang pertama adalah realistis. Artinya, kita sebagai manusia harus benar-benar berpikir realistis, benar-benar menyadari bahwa setiap orang atau semua orang mengalami masalah atau pergumulan. Jika kita tidak menanamkan itu dalam diri kita, ketika kita mengalami masalah yang sangat-sangat berat, kita akan merasa kita yang paling sial. Kita akan bertanya-tanya, kenapa harus kita? Kenapa harus saya yang mengalami pergumulan ini? Jadi dengan berpikir realistis, kita benar-benar menyadari, benar-benar menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Itulah yang akan membuat mental atau jiwa kita akan menerima, akan tetap stabil. Jika kita tidak bisa menerima masalah itu, kita akan menjadi selalu berpikir keras atau bisa dibilang kepikiran, bahkan ke titik depresi, saking kita tidak bisa menerima masalah atau pergumulan yang kita alami. Jadi, kita harus berpikir realistis. Yang kedua, harmoni. Arti dari harmoni adalah keseimbangan. Artinya, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu harus seimbang. Begitupun di saat kita bekerja. Tubuh atau jiwa kita, mental kita tidak bisa bekerja dalam 24 jam karena jiwa kita juga perlu istirahat. Kita juga perlu menyenangkan jiwa kita, mental kita, pikiran kita dengan melakukan hal-hal yang bisa membuat kita senang. Contoh mungkin ada yang suka memasak, ya kita memasak supaya kita mendapatkan kesenangan, kita bisa merasa tenang. Begitupun bagi orang-orang yang suka traveling, bisa melakukan traveling. Bagi orang-orang yang suka bermain musik, bisa melakukannya, bisa bermain musik. Atau juga bisa mendengarkan lagu, karena banyak juga yang ketika dia mendengarkan musik atau mendengarkan lagu, dia merasa jauh lebih tenang. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan harus seimbang. Itulah yang bisa menjaga mental dan jiwa kita. Pengalaman gangguan mental. Saat ini saya akan menceritakan sedikit atau sharing kepada teman-teman bagaimana pengalaman saya ketika saya mendapat bullying. Saya mendapat bullying itu ketika saya SD dan ketika saya mengalami hambatan penglihatan atau ketunanetraan.
Pada saat itu, hampir setiap hari di sekolah saya maupun saya di rumah, saya mendapat bullying, saya mendapat hinaan, cacian dengan kondisi mata saya yang seperti ini. Pada saat itu, mental saya benar-benar sangat-sangat terganggu, sangat tertekan, sampai mengakibatkan saya menjadi trauma sosial. Saya menjadi takut bergaul, saya merasa malu ke tempat keramaian, bertemu dengan orang banyak. Saya merasa jiwa saya terancam ketika saya berada di tempat keramaian. Saya merasa ketika saya berada di luar atau berada di lingkungan, mereka itu memperhatikan saya. Saking takutnya saya dihina dengan kondisi saya seperti ini. Setiap hari saya menangis. Saya tidak bisa. Pada saat itu memang saya belum bisa menerima keadaan saya. Saya selalu bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa harus saya yang mengalami hal seperti ini? Kenapa bukan orang lain? Saya betul-betul merasa tertekan, merasa saya tidak berguna, saya tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Karena pada saat itu saya sekolah di SD yang kategori umum atau reguler, yang benar-benar tidak mengerti tentang disabilitas itu seperti apa, apalagi dengan orang yang mengalami hambatan penglihatan. Saya belajar di kelas, saya harus dibacakan teman, tulisan di papan tulis saya tidak bisa lihat, dan itu sangat sedih sekali. Saya menulis dengan jarak yang sangat-sangat dekat, itu pun sangat kesulitan. Lanjut, trauma itu ketika saya beranjak remaja. Sudah masa-masa puber, mulai merasa suka dengan lawan jenis, dan saya merasa takut pacaran karena saya berpikir mereka tidak akan bisa menerima mereka hanya akan mempermainkan saya. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang bisa membangkitkan jiwa saya, yang bisa membuat saya menerima diri saya apa adanya, yang bisa membuat saya mencintai diri saya apa adanya. Dan seperti sekarang, saya mencintai diri saya benar-benar memanfaatkan hidup atau kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan sesuatu yang saya bisa lakukan. Mungkin banyak hal atau banyak aktivitas yang saya tidak bisa lakukan seperti orang normal pada umumnya, tapi saya akan selalu berusaha, akan selalu berjuang menunjukkan bahwa kami pada kaum disabilitas itu bisa. Kami bisa maju, kami bisa menjadi orang yang sukses. Itulah cerita saya, pengalaman saya ketika saya mengalami gangguan mental atau mengalami tekanan mental yang sangat-sangat besar sampai mengakibatkan saya menjadi trauma sosial. Terima kasih.